saya akan membawakan kuliah dengan judul Retinal Disease. Slide. Ya, jadi ini adalah lapisan-lapisan retina ya, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas ya. Kita lihat ini RPE paling, jadi dia ada 11 lapisan ya. Jadi RPE yang paling bawah, yang paling atas itu ya apa namanya? Ada dia ada yang ini belum semua, belum ada yang paling atas itu. Saya lihat yang paling bawah ini RPE, saya lihat ya. Jadi ada RPE, ada fotoreseptor, ya ada. Jadi ini ada pembagiannya, kita lihat di sini ada yang outer nuclear layer, plexiform layer ya. Jadi ya masing-masing memiliki. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya inner nuclear layer ini, di situ ada amacrine cell, ada bipolar cell ya, kemudian ganglion cell. Jadi proses masuknya cahaya ini ya, jadi dia diterima di nervus optik, kemudian ke ganglion cell dan sampai seterusnya sampai ke RPE itu nanti yang akan mengubah daripada warna ya. Jadi RPE di situ ada fotoreseptor ya. Jadi ada sel-sel kon dan sel rod ya. Jadi sel kon adalah untuk warna, sedangkan yang rodnya ini sel batang adalah untuk adaptasi gelap. Ya, jadi kalau kita misalnya di ruangan yang gelap, kita masih dapat melihat ya. Itu karena yang berfungsi di situ adalah sel rodnya ya. Untuk yang kon itu yang berwarna sehingga kita bisa melihat warna, bisa melihat bentuk ya. Seperti itu. Jadi itu fungsi dari fotoreseptor ya. Di mana fotoreseptor ini apa namanya yang akan memberikan gambaran. Slide. Ya, ini masih ada dari ya. Jadi yang paling atas itu tadi interlimiting membran ya. Jadi paling bawah RPE, kemudian yang paling atas adalah interlimiting membran. Ya, jadi itu lapisan-lapisan retina ada 10. Kemudian membrana Brah ini itu tertulis Bruch membran ya, itu apa namanya lapisan yang berada di antara RPE dengan koroid. Yang paling bawah itu koroid ya. Koroid adalah merupakan lapisan yang memiliki banyak pembuluh darah, kaya akan pembuluh darah di situ ya. Jadi kalau kita lihat gambaran retina itu sebenarnya dia berwarna apa namanya berwarna bening. Dia seperti selembar tisu, satu lembar tisu ya. Itu kan kalau kita lihat tisu itu 2 lembar tuh, ini yang 1 lembarnya, yang lembaran pertamanya. Jadi dia setipis itu retina. Kenapa dia berwarna kemerah-merahan? Itu karena adanya lapisan koroid di bawahnya yang memberikan warna kepada retina, sehingga retina tampak berwarna seperti warna merah orange kemerah-merahan ya, seperti itu. Slide. Jadi Bruch membran itu ada yang memasukkan dia sebagai lapisan daripada retina, ada juga yang tidak memasukkannya sebagai apa namanya lapisan retina. Nah, jadi ini kalau kita lihat gambaran fundus kopi ya, fundus kopi ini dia warnanya orange kemerah-merahan, yang kayak warna kuning itu adalah nervus optik ya. Jadi dari nervus optik di situ keluarlah pembuluh darah, arteri dan vena retina sentral. Slide. Untuk dana sambil kacamata kok.
Ya, di sini ada beberapa penyakit retina ya. Jadi ada acute retinal disease, ada retinal detachment, kemudian retinal vascular occlusion itu dibagi dua, ada yang retinal vein occlusion, jadi ada oklusi pada vena retina, kemudian oklusi pada arteri retina. Slide. Ya, ini kita lihat yang retinal detachment dulu ya, atau kita biasa sebut bahasa Indonesianya ablasio retina ya. Jadi dia terpisahnya bagian dari neurosensory retina ya dengan RPE. Kemudian jadi ada akumulasi cairan di antara di antara neural retina dengan RPE yang biasa kita, jadi dia disebut dengan adanya subretinal fluid yang berkumpul di bawah subretinal space. Jadi di antara retina, lapisan retina dengan koroid itu ada ruangan yang disebut dengan subretinal space. Nah, kalau dia terjadi robekan pada retina, maka akan terbentuk akumulasi cairan di bawahnya retina, ditambah lagi dengan adanya corpus vitreus yang berada di depan retina itu akan masuk ke dalam robekan retina tersebut sehingga retina itu akan terangkat ya, dia akan terangkat ke depan sehingga menyebabkan penurunan visus. Nah, ini retinal detachment ini dibagi lagi ya menjadi retinal detachment, ada dua kalau disebut retinal detachment apa ya, jadi dibagi dua, ada yang rekmatogen, ada yang non rekmatogen ya. Kalau rekmatogen biasanya itu robekan retina yang biasa disebabkan oleh trauma ataukah pada pasien-pasien dengan miop tinggi ya, terjadi trauma sehingga terjadi robekan pada retina. Kalau miop tinggi dia misalnya terjadi degenerasi perifer retina, misalnya disebabkan adanya lattice degenerasi pada perifer retina yang terjadi robekan di situ sehingga terjadi pengumpulan cairan di bawah retina. Itu kita sebut dengan rekmatogen retinal detachment atau ablasio retina rekmatogen. Nah, kemudian untuk yang non rekmatogen itu dibagi dua, ada yang eksudatif, ada yang fraksional. Kalau eksudatif itu biasanya yang pasien-pasien dengan penyakit-penyakit sistemik. Jadi dia mirip ablasio retina, kayak kita lihat ada subretinal fluid, ada cairan di bawah retina ya, di bawah supraretina, jadi supraretinal space ya. Jadi ada cairan di situ, tapi dia bukan ablasio retina. Kenapa demikian? Kalau yang ablasio retina yang akibat yang rekmatogen, yang tipe rekmatogen itu dia ada robekannya pada retina, ada breaknya ya, ada robekan di situ. Maka dia disebut rekmatogen. Tetapi kalau yang eksudatif, dia banyak cairan di bawah retina, tetapi tidak ada robekan, tidak ada apa-apa di retinanya, terkumpul saja cairan di situ, berkumpul di bawahnya retina. Itu akibat koroid yang sedang sakit ya, sehingga dia koroid yang sedang sakit sehingga dia terbentuk cairan di bawahnya retina. Biasanya koroid yang sedang sakit ini biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit sistemik seperti TBC ya, pasien-pasien dengan sindrom, misalnya nanti di uveitis kita pelajari itu. Jadi dia ini adalah pasien-pasien dengan kelainan uvea di area tragus uvea, khususnya di posterior uveitis ya. Saya pada pasien-pasien posterior uveitis ini yang terjadi eksudatif retinal detachment ya. Jadi non rekmatogen ada dua, eksudatif, kemudian traksional ini disebabkan oleh pasien-pasien ya dengan diabetik retinopati ya. Nanti kita ceritain traksional.
Jadi adanya tarikan dari jaringan fibrotik yang menyebabkan robekan pada retina, ya. Nanti kita bicarakan kalau bicara dia retinopati diabetik. Slide. Nah, ini rheumatogen retinal detachment tadi ya. Jadi dia merupakan apa namanya? Dia akan mengancam penglihatan, ya, akan mengancam penglihatan dan merupakan kelainan yang sangat serius, ya. Ini dibilang dikatakan ini apa namanya, ablasio retina yang paling banyak disebabkan oleh pengumpulan cairan ya dari vitreous menuju ke subretinal phase space itu tadi saya bilang karena kan di depannya retina itu yang mengisi kita punya bola mata ini rongga bola matanya kita ini adalah kapum vitreous di dalam itu berisi vitreous ya. Jadi matanya kita ini ada kapum vitreous yang diisi oleh vitreous. Nah kalau terjadi robekan itu tadi yang dia tunjukkan tuh itu retinal tear ya, jadi ada robekan di situ sehingga apa namanya vitreous itu akan masuk menuju ke ruangan subretinal space. Nah kalau dia terlalu banyak masuk ke dalam maka akan apa namanya mendorong retina ke depan sehingga dia terpisah ya neurosensor retina akan terpisah dari RPE-nya ya. Nah jadi kalau misalnya ada pasien yang mengeluhkan misalnya itu seperti kayak saya lihat ada horden-horden yang tutup-tutupi mataku, ada yang kayak nyamuk terbang-terbang banyak sekali, ada apa namanya jaringan laba-laba. Oh itu harus segera harus segera ditindaki, harus segera diperiksa oleh dokter mata karena kalau dia tidak ditindaki, nah ini adalah misalnya itu adalah retinal detachment, maka penglihatan itu akan hilang permanen ya. Kecuali kalau kita dengan cepat tangani, jadi ada fresh retinal detachment, apa namanya, jadi retinal detachment-nya itu terjadi misalnya kurang dari 1 minggu, semakin cepat dikerjakan akan semakin membaik, ya visusnya akan bisa kita pertahankan dibandingkan yang retinal detachment-nya itu sudah 3 minggu atau 1 bulan lebih, oh itu sudah prognosisnya sangat jelek ya. Jadi kehilangan penglihatan itu sangat mungkin terjadi tergantung dari penanganannya cepat atau lambatnya ya. Slide. Slide lagi deh ya. Nah, ya ini seperti ini tadi ya. Itu ada robekan itu yang ditunjukkan anak panah itu robekan kecil. Kemudian ini akan masuklah cairan vitreous ke robekan tersebut sehingga dia akan menarik retina, dia akan mendorong retina ke depan ya. Slide. Etiologinya ini adalah degenerasi retina di perifer retina ya tadi yang saya bilang ini paling banyak itu retinal detachment, saya ulangi sekali lagi retinal detachment rheumatogen itu biasanya paling banyak yang disebabkan oleh miop tinggi ya. Miop tinggi itu seperti -6 ke atas ya. -6 ke atas itu paling banyak, tapi tidak menutup kemungkinan pasien-pasien tanpa minus juga bisa terjadi retinal detachment ya, yang paling banyak biasanya high myop, kemudian perubahan dari vitreous yang tadinya vitreous itu seperti kayak jeli-jeli bola mata, dia akan terjadi pencairan ya, ataukah ya terjadi pencairan terjadi pencairan vitreous misalnya pada umur usia-usia di atas 60-an itu yang tadinya seperti jeli dia sudah mulai menjadi air ya karena memang vitreous itu kan tersusun dari 99% air ya, ataukah ini disebut dengan posterior vitreous detachment, artinya posterior vitreous detachment jadi ini vitreous kan dia melekat di dinding retina ya. Nah ada saatnya dia akan karena vitreous ini kan bergerak-gerak juga di dalam bola matanya kita kalau kita lihat ke kiri lihat ke kanan apa dia kan akan bergerak-gerak. Nah kalau pada usia muda itu dia masih kuat melekat di dinding retina ya. Namun pada orang-orang miop dengan orang-orang yang sudah berumur ya itu dia sudah mulai mengalami pencairan vitreous atau sinkisis ya.
dia terjadi pencairan vitreous, sehingga jika terjadi ada lattice degenerasi di perifer retina, itu akan sangat berbahaya sekali untuk pasien-pasien ini. Karena kalau apabila vitreous bergerak-gerak di dalam mata, dia menarik-narik dirinya, kan juga dari artinya dia akan pelan-pelan tarik dirinya, apalagi kalau dia sudah mencair vitreusnya, bergerak-gerak, dia kan menarik diri dari dinding retina. Nah, kalau misalnya ada lattice di situ, sedangkan apa namanya itu tadi, pergerakan dari vitreous ini sangat kuat, maka akan bisa terjadi robekan pada lattice degenerasi. Itu ya, bisa akan terjadi robekan sehingga menyebabkan retinal detachment, ya. Jadi perubahan dari komposisinya dari apa namanya vitreous, ya, misalnya posterior vitreous detachment atau biasa disebut vitreous traction, ya. Kemudian yang ketiga itu disebabkan oleh trauma, ya, seperti itu. Next slide. Nah, ini patofisiologinya, jadi terjadi liquefaction dari vitreous gel, ya, jadi terjadi pencairan dari vitreous gel, kemudian akan membentuk hole pada posterior hyaloid membran. Jadi ini vitreous juga itu ada namanya hyaloidnya, ya, ada hyaloidnya, itu dia akan membentuk apa namanya hole. Kemudian akan bentuk lubang, kemudian cairan ini akan menuju ke retrohyaloid space, lalu vitreous gelnya ini akan mengalami sintesis, ya, mengalami sintesis, apa namanya, ya, sintesis. Lalu kalau dia terjadi sintesis, di sini dia akan menjadi lebih cair. Yang menjadi lebih cair, dia akan apa ini? Lalu kalau misalnya terjadi ini tadi hole pada posterior hyaloid membran, ya, dia mengalami pencairan, lalu akan menyebabkan posterior detachment, apa ini? Posterior vitreous detachment, ya. Jadi dia mencair, jadi kalau dia mencair, dia menjadi lebih cair, dia akan menyebabkan ini tadi posterior vitreous detachment tadi, ya, dia akan apa ya, traksi pada vitreous, dia karena dia melengket pada retina, dia akan menyebabkan traksi atau posterior vitreous detachment dari ILM. ILM itu tadi interlimitan membran, yang merupakan lapisan paling atas daripada retina, ya. Jadi dia akan terlepas dari dinding retina, kemudian dapat menyebabkan yang namanya akut PVD. Makanya itu pasien biasa mengeluh, kenapa kayak ada nyamuk terbang-terbang floaters, ya, jadi kayak ada titik-titik hitam. Saya bergerak ke kiri, dia juga ikut. Saya bergerak ke kanan, dia juga ikut. Nah, itu yang namanya sintesis daripada vitreous, atau sedang terjadi posterior vitreous detachment, ya. Jadi kita sebut dengan akut PVD. Nah, kalau terjadi akut PVD, nah, dia akan terjadi kemudian membentuk daripada hole atau tear pada retina atau robekan pada retina, ya, maka vitreous ini akan masuk ke dalam robekan menuju ke subretinal space melalui itu tadi robekannya, ya. Nah, kalau dia masuk ke situ, maka akan menyebabkan retinal detachment, seperti itu. Nah, slide. Kemudian ini tractional retinal detachment. Jadi ini kita sudah masuk ke yang non rheumatogen, ya. Salah satunya tractional retinal detachment, ya. Ini berkembang akibat traksi, ya, dari vitreous gel yang menarik retina disebabkan oleh berasal dari menyebabkan retina terangkat dari RPE, ya. Jadi tidak ada retinal break-nya. Jadi ini pasien-pasien dengan diabetes retinopati yang paling banyak disebabkan oleh itu.
Jadi kan kalau retinopati diabetik itu ada yang tipe non non proliferatif diabetik retinopati, ada yang proliferatif diabetik retinopati. Jadi yang menyebabkan traksional ini pada tipe yang proliferatif diabetik retinopati ya. Proliferatif diabetik retinopati. Jadi ada yang NPDR, ada yang PDR ya, yang menyebabkan ini traksional ini adalah PDR. Kenapa? Karena pada proliferatif diabetik retinopati itu apa namanya dapat terjadi vitreous hemorrhage atau perdarahan vitreous, sehingga kalau terjadi perdarahan vitreous itu dapat menyebabkan terbentuknya jaringan fibrotik ya. Dapat menyebabkan jaringan fibrotik, seperti kalau kita ada luka di kulit, dia akan membentuk jaringan scar. Nah, seperti itu juga di vitreous dan retina. Jadi kalau ada perdarahan di retina, terjadi perdarahan vitreous, dia akan menyebabkan jaringan fibrotik. Nah, jaringan fibrotik ini akan akan terbentuk di antara retina dengan vitreous. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, dia di tengah-tengah sehingga jaringan fibrotik yang melekat di vitreous ya, ini akan menarik retina ya, dia akan menarik retina sehingga retina terjadi pengkerutan, berkerut sih begitu retina. Dia tarik retina, makanya dia disebut dengan tractional retinal detachment. Terkadang tractional retinal detachment ini juga dapat mengakibatkan break atau hole tadi ya, retinal tear, hole atau break pada retina karena tarikan daripada jaringan fibrotik ini ya, seperti itu. Jadi ini bisa tanpa break atau tanpa hole atau tanpa retinal tear ya, bisa dengan ya, jadi bisa terjadi retinal tear atau break ya, break retina, seperti itu. Slide. Kemudian ini coba oksidatif mungkin coba deh yang tadi slide sebelumnya. Oh ini exudative retinal, enggak slide. Jadi itu traksional, kemudian kita masuk ke yang exudatifnya ya, yang masih dengan non rheumatogene ya. Jadi ini exudative retinal detachment. Jadi ada cairan di subretinal space ya, melalui sirkulasi koroid yang abnormal. Ini kita lihat ya, tidak ada robekannya, tetapi mirip-mirip kayak ablasio, tapi bukan. Karena kenapa kita bilang ablasio itu seperti kayak retina terangkat, retina kayak berisi air di bawahnya, ya. Tidak ada robekannya, tidak ada retinal tear-nya, makanya kita sebut dengan exudative retinal detachment. Ini akibat dari pasien-pasien dengan yang penyakit sistemik tadi saya sudah bilang ya, jadi koroidnya sakit biasanya pada pasien-pasien dengan TBC, sindrom Fukuyama-Nagihara disease, ada yang Behcet syndrome ya, nanti kita pelajari kalau di posterior uveitis, kalau di penyakit uveitis. Ya, jadi etiologinya biasanya ada yang melanoma koroid malignan ya. Kemudian inflamasi pada RPE, jadi lapisan yang lebih dalam ya. Misalnya terjadi skleritis, posterior uveitis tadi, TBC dan lain-lain ya. Nanti kita pelajari slide. Nah, ini keluhan-keluhan pasien, floaters, fotopsia, ya. Fotopsia itu kayak ada kilatan cahaya ya. Nah, kalau ada pasien yang mengeluhkan floaters pertama, terus dia lihat lagi kilatan cahaya, cepat bawa ke dokter mata, jangan sampai sudah mulai ada robekan di retina tadi. Itu saya sudah bilang, sudah ada robekan pada retina, tarikan pada retina akibat adanya lattice degenerasi, ya. Jadi kalau kalau dia terjadi PVD itu biasanya ada fotopsia kayak kilatan cahaya. Pertama dia lihat floater, lama-lama fotopsia. Nah, kalau dia terjadi ablasio retina, maka akan terjadi
penglihatan kabur ya secara tiba-tiba. Kemudian ada defek lapangan pandang ya. Misalnya kalau misalnya robekannya di yang ablasi retinanya di bagian superior, biasanya pasien mengeluhkan dia tidak bisa melihat di bagian bawah, atau dia di temporal, pasien bilang dia tidak bisa melihat di bagian nasal. Ya, karena untuk persepsi daripada retina itu kalau di bagian atas itu ke bawah ya. Bawah itu di bagian atas, temporal itu di nasal ya. Jadi kebalikannya, jadi persepsinya, fungsi-fungsi daripada retina. Kemudian bisa menurun kalau misalnya orang dengan retinal detachment menurun, dia punya tekanan intraokuler ya. Kemudian kita lihat seperti gambaran tobacco dust, jadi seperti kayak katanya asap rokok ya. Kemudian terjadi RAPD, relative afferent pupillary defect atau Marcus dan pupil. Jadi misalnya pasien yang dengan ablasio retina itu biasanya pupilnya lebih, kalau misalnya kita center begitu dia tidak mau kiniosis begitu. Yang mata yang sebelahnya normal, kalau kita kasihkan refleks cahaya dia bisa miosis, tetapi mata yang sebelah ini tidak ya, jadi dia tidak bisa kiniosis ya pada saat kita berikan refleks cahaya, itu yang namanya disebut dengan Marcus dan pupil. Kemudian kita melihat adanya retinal detachment dan retinal break. Retinal break itu sama jadinya ya dengan whole retina atau retinal tear ya. Slide. Ini adalah cara pemeriksaan retina. Kita lihat yang gambar paling atas itu menggunakan pemeriksaan USG, ya, pemeriksaan USG. Jadi ini adalah gambaran USG. Ya, jadi kita taruh jeli bola mata di atas palpebranya pasien, baru kita lakukan pemeriksaan USG. Jadi di bagian mata itu ada juga namanya pemeriksaan USG, bukan hanya pada objin ya. Jadi di mata juga ada namanya USG B-scan, USG B-scan ya. Nah kita lihat ini gambaran funduskopi di bagian atas itu ya, ada ada subretinal fluid ya, ada cairan di bawahnya retina. Kemudian yang kita lihat yang laki-laki ini dia memegang namanya ophthalmoscope direct ya, ophthalmoscope direct untuk memeriksa retina, tetapi ini sudah sangat lama sekali kita tinggalkan ya. Sekarang yang kita gunakan adalah pemeriksaan dengan menggunakan lensa 90, kemudian funduskopi indirect ya. Menggunakan funduskopi indirect, nanti kalau kalau koas kalian lihat pemeriksaan funduskopi, kadang itu dokter pakai kayak ada lampu di bagian kepalanya, kemudian memegang lensa 20 ya, itu namanya funduskopi indirect. Kalau yang ini sudah lama ditinggalkan, karena kita kalau memeriksa seperti ini biasanya kita harus sangat dekat sama pasien ya. Berbahaya kalau misalnya pasiennya itu ada TB atau kalau misalnya pasiennya COVID, kan berbahaya ya. Slide. Nah ini retinal tear-nya tadi ya, retinal tear atau break retina ataukah whole retina itu sama saja ya. Jadinya retinal tear-nya. Jadi kalau ada retinal tear tadi itu vitreous bisa menuju masuk ke dalam situ. Dia terjadi liquefaction kemudian masuk ke dalam ruang supraretinal space. Slide. Jadi kalau bedanya tadi rekmatogen itu ada retinal break-nya ya. Kalau di traksional itu disebabkan oleh karena adanya jaringan fibrotik yang menyebabkan traksi pada retina ya.
Kemudian kalau yang eksudatif itu tadi karena kelainan penyakit pada koroidnya, tetapi tidak ada retinal break-nya, ya. Nah, ini macam-macam daripada robekan retina, ya. Ini akibat biasanya paling banyak disebabkan oleh adanya latis degenerasi, jadi latis yang robek karena akibat tarikan daripada vitreus yang mencair atau terjadi liquefaction, ya. Seperti itu. Slide. Makanya yang pakai kacamata rajin-rajin periksa retinanya, jangan sampai di situ ada latis degenerasi, kemudian sudah mengeluhkan yang namanya floaters, itu harus segera ditangani kalau sudah mengeluh floaters dengan fotopsia karena sangat berbahaya untuk retinanya, apalagi untuk yang apalagi dan orang yang menggunakan kacamata, ya. Ya, ini bentuk-bentuk daripada robekan saja pada retina. Slide. Slide lagi, Dek. Ya, ini tractional retinal detachment, ya. Ini saya bilang tadi pada pasien proliferatif diabetik retinopati, ya. Jadi di retina kalau retinopati diabetik itu ada non proliferatif diabetik retinopati, ada yang proliferatif diabetik retinopati. Ya, slide. Ya, ini kalau untuk pemeriksaannya rheumatogen retinal detachment kita harus menemukan dia punya retinal break, ya. Kemudian kita melihat seluruh daripada setiap break yang terbentuk pada korioretinal. Kemudian area yang terjadi robekan tadi tersebut harus segera ditutup dengan, biasanya kalau sudah terangkat seperti itu harus dilakukan vitrektomi, ya, vitrektomi. Kemudian apa ini ya, RD exudative retinal detachment ini dia tidak dilakukan non operatif, jadi tidak dilakukan operasi, ya. Tidak perlu dilakukan operasi, jadi diobati, dia punya penyebab. Kalau penyebabnya disebabkan oleh TB, ya dikasih obat TBC. Kalau misalnya dia autoimun, harus dikasih steroid atau imunosupresan, ya. Nah, kalau tractional retinal detachment ini harus vitrektomi, jadi tarikan-tarikan dari jaringan fibrotik itu harus dilepaskan dari retina, karena kalau tidak dia akan menarik retina lebih kuat dan menyebabkan retinal break yang akan mengakibatkan namanya lagi kombinasi retinal detachment, jadi kombinasi antara traksi dengan rheumatogen seperti itu. Jadi kombinasi akibat dari tarikan dari jaringan fibrotik pada retina. Slide. Oke, slide lagi, ini macam-macam operasinya, ya. Slide. Ya, ini kita bisa lakukan yang gambar ini adalah kita lakukan scleral buckle, ya. Jadi itu kita lihat gambaran yang pertama itu kan retinanya terangkat tuh karena ada cairan di bawah. Nah, dengan digunakan buckle seperti ini, scleral buckle namanya deh, ya. Ini adalah silikon yang jadi kita tidak perlu lakukan operasi vitrektomi, jadi didekatkan tapi ada prosedurnya. Ini kita bikin apa ya? Kita lakukan penusukan dari sklera ke retina, tapi 14 mm di belakang di belakang limbus kornea, ya. Kita lakukan penusukan di situ sehingga cairan subretinal fluidnya keluar ke sklera. Baru kita lakukan ini pemasangan scleral buckle. Tetapi kalau saya tidak suka gunakan ini teknik ini sebab agak lama sekali untuk penanganan seperti ini. Biasanya dilakukan kalau yang penggunaan scleral buckle itu biasa pada pasien-pasien dengan usia muda, ya, misalnya usia
misalnya 18 tahun sampai 30-an, biasanya itu dilakukan scleral buckle seperti ini. Kenapa? Karena biasanya pada orang-orang muda itu dia punya vitreous itu sebagian besar masih sangat kuat melekat pada retina, ya, masih sangat kuat melekat pada retina. Sedangkan pada pasien sedangkan untuk melakukan operasi vitrektomi itu, vitreous itu betul-betul harus kita bersihkan dari dinding retina, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersihkan baik-baik vitreous dari dinding retina, nanti dia itu yang akan menyebabkan tarikan lagi pada retina, dia akan menyebabkan jaringan fibrotik. Dia tarik ulang lagi tuh retina. Seperti itu. Sedangkan kalau orang-orang yang masih usia muda itu biasanya masih kuat, dia punya vitreous melekat di dinding retina, jadi setengah mati untuk kita bersihkan pada saat kita lakukan vitrektomi pada orang-orang muda. Makanya biasanya dipilih operasi dengan metode scleral buckle, ya, pada orang-orang muda. Slide. Nah, ini retinopeksi. Retinopeksi itu adalah kita injeksikan gas ke dalam matanya pasien. Ada namanya gas dengan SF6, saya lupa apa kepanjangannya, sulfur apa gitu, dengan C3F8. Ya. Nah, tapi ini yang kita injeksikan gas ini pada pasien-pasien dengan yang robekannya atau retinal break-nya itu di bagian atas, ya. Kita lihat di bagian atas dia robek, toh. Biasanya yang kecil-kecil, tidak sebesar ini juga. Kalau sebesar ini juga biar kita suntikan gas dia tidak akan melengket. Jadi agak kecil, dia punya masih sedikit lah, dia punya ablasio retina. Masih sangat minimal. Baru kita lihat ada robekan di bagian atas, biasanya kita suntikan gas. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ya. Disuntikan gas, setelah disuntikan gas, ya pasien itu harus memposisikan dia punya postur tubuh, ya. Tetapi ini kan dia di bagian atas, biasanya kalau dengan menggunakan gas itu pasien harus menunduk 1 hari itu 8 jam, selama ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ya. Tergantung dari bagian apakah dia sudah mendorong. Jadi ini gas ini fungsinya untuk mendorong itu cairan yang terkumpul di subretinal space, dia dorong keluar supaya retinanya itu melekat kembali ke dindingnya, ya. Nah, kalau retinanya sudah melekat ke dindingnya, dia segera kita laser. Ya, ditutup dengan menggunakan laser fotokoagulasi, ya. Jadi pasien harus kalau pasien disuntikan gas seperti ini, biasanya harus posisikan dia punya postur tubuh, dia harus menunduk atau tengkurap, ya. 1 hari 8 jam, selama ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, bahkan ada yang suruh pasiennya sampai habis gasnya. Nah, kalau gasnya ini memiliki paruh waktunya, ada yang kalau SF6 itu biasanya 1 bulan dia akan habis di dalam mata. Sedangkan untuk C3F8 itu biasanya sampai 2 bulan dia baru habis di dalam mata. Dan pasien-pasien yang disuntikan atau diinjeksikan gas ini tidak boleh naik pesawat. Dia tidak boleh naik pesawat karena gas ini dia kan akan mengembang, ya, mengembang di dalam ruang bola mata di cavum vitreus, dia akan mengembang sehingga kadang-kadang dapat meningkatkan tekanan intraokuler, ya, seperti itu. Makanya pasien-pasien dengan yang kita injeksikan gas itu harus betul-betul kita pantau dia punya tekanan intraokuler, karena dengan penyuntikan gas biasanya dapat menyebabkan tekanan intraokuler meningkat, ya. Jadi fungsi dari gas di sini disuntikan untuk mendorong cairan yang berada di subretinal space, tetapi pada
pada break yang berada di superior atau retinal tear yang berada di superior, ya. Slide. Nah, ini vitrektomi pars plana, ya, ini vitrektomi. Nah, ini kita masukkan alat ke dalam. Ini kita lihat yang gambar di sebelah kanan itu, ada robekan tuh. Nah, di situ kita bersihkan dulu vitreus semua, kita habiskan semua itu vitreus yang berada di kavum vitreus, yang melekat-melekat di retina semua kita habiskan semuanya. Baru kita lakukan ini kita vakum, seperti vakum begitu, dia punya vitreus, ya, cairan vitreus yang berada di bawah subretina, ya. Kemudian kalau dia sudah flat, dia sudah melekat kembali ke tempatnya, baru kita lakukan laser. Kita laser semua itu yang yang terjadi, yang ada robekan-robekannya atau latis degenerasinya, semua yang kita lihat itu harus dilaser semuanya, ya. Seperti itu. Slide. Ini tadi ya untuk gas. Slide lagi. Prognosisnya, ya, semakin cepat terapinya itu akan dia punya visus akan baik, ya, hasilnya akan baik. Tapi kadang-kadang itu ini dikatakan kadang-kadang perbaikan daripada anatominya itu tidak inkonsisten dengan jadi misalnya retinanya sudah, kan tadinya misalnya pasien datang dengan 20/400, sekitar 5 meter, dia masih bisa melihat karena dia punya subretinal space-nya atau ablasioretinanya ini belum tidak melibatkan pusat penglihatan, belum cairan subretinal space-nya itu tidak melibatkan area makula, ya. Biasanya visusnya itu bagus, ya, masih bisa melihat begitu, masih 20/400. Tetapi kadang-kadang misalnya kita lakukan vitrektomi kah atau buccal kah, ya, biasanya tidak sama Ki. Jadi melekat retinanya, besoknya kalau kita follow up yang tadinya 20/400, tiba-tiba dia jadi 1/300 atau jadi 1/60, ya, jadi 1 meter, atau ke hand movement 1/300, dia cuma bisa lihat seperti itu. Jadi itu namanya tidak inkonsisten, jadi tidak berbanding terbalik Ki, recovery daripada anatominya dengan visusnya. Itu biasanya kenapa seperti itu, karena kan kita akan masukkan yang namanya silikon ke dalam mata sebagai penggantinya cairan vitreus tadi, ya. Ada yang memasukkan gas, ada yang memasukkan silikon, ya, seperti itu. Kalau saya biasanya saya paling suka sekali itu dengan silikon. Saya suka kalau silikon dibandingkan yang gas. Saya masih belum terlalu pede untuk gas, saya takut kalau redetachment kembali. Jadi karena massa jenisnya berbeda dengan vitreus, dengan gas, dengan silikon, maka akan menyebabkan tidak inkonsisten dengan perbaikan visusnya, seperti itu. Tetapi namun lama kelamaan dia pelan-pelan akan membaik. Biasanya seperti itu, karena ada saya punya pasien dia ablasioretina rheumatogen minus tinggi. Tadinya dia datang dengan saya setengah meter, ya, 1/2/60. Lalu setelah saya operasi, dia jadi 20/80. Malah dia bilang, dok, enaknya tanpa kacamata saya sudah bisa melihat jauh. Sekalinya saya kasih keluar lagi kembali silikonnya, ya, kan itu silikon ada masa waktunya di dalam mata. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 2 bulan dia sudah kasih keluar. Yang penting dia sudah lihat retinanya sudah melekat, sudah terbentuk jaringan scar pada retina. Atau jaringan scar itu misalnya karena kita scar laser yang kita tutup tadi itu retinal break-nya. Kalau dia sudah lihat terbentuk melekat retinanya kuat dia lihat, dia kasih keluar silikonnya. Tetapi kalau saya pribadi biasanya saya masih 6 bulan atau 8 bulan baru saya kasih keluar dia punya silikon.
seperti itu. Nah ini pasien saya, pas saya kasih keluar silikonnya, itu langsung kembali visusnya 2 meter, jadi dia melihat begitu. Jadi setelah retinanya itu melekat, kita lakukan evakuasi silikon, itu setelah silikonnya keluar itu kita ganti dengan air, ya air steril gitu yang mengisi Cavum vitreus gitu. Kita ganti dengan cairan steril BSS biasanya kita lakukan, kita pakai untuk. Jadi ganti untuk supaya bola mata tidak kolaps biasa kita ganti dengan cairan air steril seperti itu. Jadi itu tadi, makanya itu tadi dia bilang kadang-kadang perbaikan anatominya itu tidak inkonsisten dengan visual recovery, ya seperti itu. Makanya sebelum kita operasi, kita betul-betul menginform konsen pasien karena dia pasti harapannya mau melihat terang. Padahal ini kan retina yang sudah robek. Kadang-kadang visusnya itu tidak akan membaik sampai 100%. Ya, seperti itu. Slide. Ya, ini kita masuk ke retinal artery occlusion. Slide. Ya, ini ada yang ada CRAO, ada BRAO, ya, yang disebabkan aterosklerotik, emboli, ya, ataupun inflamasi. Slide. Ini dia punya sudden, jadi tiba-tiba terjadi penurunan visus, kemudian bisa bersifat sementara, ya. Pasien biasanya dengan penyakit-penyakit hipertensi atau penyakit jantung. Ini tadi juga ada relatif afferent pupillary defect, ya, akibat adanya kelainan di bagian belakang. Itu biasanya dia tidak mau mengecil, dia punya pupil, tidak mau miosis. Kemudian kalau di CRAO itu adanya cherry red spot, jadi ada gambaran seperti kemerah-merahan di area makula. Ya, slide. Kita dulu deh, ada sampai toilet lagi. Arteri retina sentral pusatnya. Nah, kalau pusatnya tersumbat, kita lihat itu di situ kayak banyak di antara pembuluh darahnya situ, pembuluh darah arterinya itu banyak kayak ada putih-putih begitu tuh, ada kan tadi ada emboli, ya. Jadi kalau misalnya yang pusat pembuluh darah arteri retina sentralnya yang tersumbat, maka akan bisa menyebabkan kematian, ya, kematian jaringan pada retina, ya. Ya. Jadi dia akan menyebabkan kematian pada jaringan akibat adanya emboli pada arteri retinal sentral, ya. Jadi pusatnya kita lihat di sini, ya, tidak ada lagi perfusi pada retina, ya, akibat adanya sumbatan, adanya emboli. Nah, ini meninggalkan gambaran cherry red spot pada area makula itu kayak titik warna hitam tuh, tapi kalau kita lihat itu kayak seperti warna merah karena di bawahnya itu ada lapisan koroid, ya. Karena memang itu di pusat di area fovea itu tidak ada pembuluh darah di situ. Jadi end of artery semua itu di area makula, ya. Jadi termasuk di area fovea lebih-lebih, ya, tidak ada pembuluh darah di situ. Jadi makanya gambaran kemerah-merahannya itu berasal dari koroid yang berada di bawahnya, ya. Makanya kita sebut dengan cherry red spot, ya. Jadi kalau ini terlambat kita
ditangani. Jadi kalau pasien ini dengan CRAO ini, misalnya pada saat dia duduk-duduk tiba-tiba, "Ih, kenapa saya enggak melihat?" Nah, itu penanganannya itu harus segera dalam waktu 90 menit. Ya, jadi kita harus melepaskan dia punya emboli nih yang pada ada di pembuluh darah situ kayak ada bintik-bintik putih di antara pembuluh darah, ya itu harus kita segera lepaskan dia punya sumbatan di situ. Harus ditangani kurang lebih 90 menit harus sudah tertangani. Karena kalau dia lebih dari 90 menit, apalagi kalau misalnya, besok dia saya ke dokter mata, oh tidak bisa lagi diselamatkan penglihatannya. Ya, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan optik atrofi, kemudian pembuluh darah akan menjadi lebih sempit, ya. Lihat ini ada vessel shifting, ya. Vessel shifting itu kayak pembuluh darah kayak berwarna keputih-putihan seperti itu. Kemudian terjadi perubahan daripada RPE. Ya, slide. Nah ini dia CRAO ya. Karena di bawahnya itu ada lapisan koroid. Nah di area fovea itu tidak ada pembuluh darah memang di situ. Jadi makanya gambaran daripada lapisan koroid masih terlihat di area foveanya. Slide. Seperti ini, cherry red spot. Slide. Dan sebelumnya, Dek. Nah, ini kalau ini gambaran BRAO. BRAO itu adalah branch retinal artery occlusion. Jadi cabang dari arteri retina. Jadi bukan pusatnya. Kalau di pusatnya CRAO itu yang berbahaya, bisa menyebabkan kehilangan visus. Kalau BRAO biasanya menurun visusnya tapi tidak sampai seperti CRAO, ya. Tidak sampai hilang seperti CRAO karena kalau kita lihat ini di sini kan dia punya retina masih sebagian besar masih bagus, ya. Jadi sebagian kecil dia agak pucat karena ada emboli, ada sumbatan di branch-nya, di cabangnya, ya. Slide. Nah, treatmentnya tadi ini, makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada pasien yang tiba-tiba tidak melihat, terus ada riwayat hipertensi, itu harus segera emergensi ya, betul-betul emergensi, segera cari dokter mata. Karena penanganannya ini harus 90 menit setelah pasien mengeluhkan tidak melihat secara tiba-tiba, ya. Dengan cara kita harus menurunkan tekanan bola matanya, kemudian okular massage ya untuk melepaskan trombus, kemudian diberikan acetazolamid untuk menurunkan tekanan bola mata ya, ini obat-obat penurunan tekanan bola mata. Kemudian kita parasintesis itu kita keluarkan dia punya humor aqueous sampai tekanan bola matanya turun. Nah, kalau tekanan bola mata turun maka trombusnya akan terlepas. Seperti itu ya. Slide. Nah, ini retinal vein occlusion. Slide. Nah, ini retinal vein occlusion ini biasanya dengan infark ya, bukan iskemik tetapi infark disebabkan oleh terganggunya aliran dari pembuluh darah vena. Biasanya pasien-pasien ini pasiennya lebih tua dan memiliki riwayat DM dan hipertensi. Ya, kemudian diabetes mellitus sebagai penyebab daripada terganggunya tajam penglihatan. Tunggu, saya terima telepon dulu. Ya, kemudian slide. Slide deh.
Faktor resikonya pada RVO ini ya umur 50% kasus itu biasanya di atas umur 65 tahun ya, karena dia kan sudah aterosklerotik itu. Kemudian hipertensi ya 73% itu lebih dari umur 50 tahun. Kemudian 25% itu pasien yang lebih muda, misalnya pasien-pasien DM, kan pasien DM itu banyak, pasien-pasien umur muda juga toh. Kemudian hiperlipidemi, kemudian ada DM-nya, kemudian penyakit mata yang lainnya misalnya open angle glaukoma ya, kemudian iskemik optik neuropati, kemudian optik nerve nervus optik yang ada drusen di bagian nervus optiknya ya, optic nerve head drusen. Ya, slide. Manifestasi kliniknya ini biasanya penglihatan tiba-tiba menurun ya tanpa nyeri. Kemudian dari CR yang paling menyebabkan glaukoma, yang bisa menyebabkan glaukoma neovaskularisasi itu adalah CRPO, kan ini disebut less commonly painful red eye, paling apalagi sedikit yang mengeluhkan less commonly painful red eye. Oh, jadi dia kalau dia terjadi neovaskularisasi glaukoma biasanya dia lebih nyeri ya. Dia lebih nyeri. Biasanya ini neovaskularisasi glaukoma ini disebabkan oleh CRVO, ya CRVO. Kemudian visual acuity tergantung dari beratnya oklusi ya. Kalau dia tadi CRAO lambat penanganannya ya pasti dia punya visus lebih jelek ya. Kemudian kalau BRVO, kalau BRVO biasanya bisa baik ya. Ada enggak ya tadi BRVO di situ, Dek? Dijelaskan BRVO. Sebelumnya, slide sebelumnya kayaknya, oh ini belum di slide sebelumnya lagi, Dek. Slide sebelumnya. Oh, RVO, jadi kemudian ini BRAO dia. Dek, setelahnya lagi, Dek. Oh ya, bukan slide sebelumnya. BRVO tadi, BRVO. Slide sebelumnya lagi. Oh, berarti tadi lompat-lompat ya. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ini tadi di slide setelahnya. Ini sudah, kemudian slide setelahnya. Oh, belum memang. Ya, oke, nanti kita lihat. Ya, jadi tadi manifestasi kliniknya ini dia punya tajam penglihatan tiba-tiba menurun, kemudian bisa terdapat nyeri pada neovaskularisasi glaukoma akibat dari terjadinya CRVO. Kemudian untuk derajat kehilangan penglihatan itu tergantung daripada beratnya oklusi. Kemudian pada BRVO bisa normal asal area fovea atau area makula ya tidak terlibat. Kemudian ada relatif afferent pupillary defect jika CRVO yang berat ya. Oftalmoskopi, pemeriksaan oftalmoskopi ini kita bisa lihat intraretinal dan preretinal hemorrhage ya. Dengan pelebaran pembuluh darah. Slide. Nah, ini dia BRVO ya. Tadi kan ada CRAO, Central Retinal Artery Occlusion, ada BRAO, Branch Retinal Vein Occlusion. BRAO, Branch Retinal Artery Occlusion ya. Ini kita masuk ke Branch Retinal Vein Occlusion. Jadi ini venanya tadi arterinya, ini sekarang venanya ya.
Nah ini kita lihat kalau dia biasanya itu kalau yang cabang yang tersumbat, yang oklusi biasanya visusnya itu bisa lebih baik daripada yang pusatnya, ya. Kayak tadi itu yang sentral retinal dia pasti buta kalau penanganannya tidak cepat. Tapi kalau BRAO dia tidak langsung kehilangan penglihatan, biasanya sebagian kecil yang terjadi oklusi, tapi pusatnya tidak. Nah, sama dengan ini branch retinal vein occlusion juga ini dia tidak semuanya tidak semua bagian retina mengalami oklusi pembuluh darah cabang-cabang pembuluh darah venanya, ya, dia tidak sebagian besar tidak mengalami oklusi. Jadi ini dia di bagian superotemporal memang yang paling sering terjadi BRVO. Nah, ini dia bilang tadi ini kan visusnya bisa baik asal tidak terlibat makulanya, tetapi ini kalau kita lihat ini flame shape-nya ini flame shape-nya ini kita lihat dia melibatkan area makula atau sampai di tengah di situ sampai menutupi area fovea, berarti ini pasiennya penglihatannya menurun. Tetapi biasanya kalau kita lakukan penyuntikan anti VEGF, ya, itu biasanya edema makulanya ini akan berkurang dan perdarahannya juga akan berangsur-angsur regresi sendiri, ya, regresi sendiri dengan kita harus tetap meminta kepada pasien untuk meregulasi dia punya tekanan darah dengan misalnya ada penyakit DM, ya diabetesnya harus dia kontrol gula darahnya dan kontrol tekanan darahnya. Ya, jadi untuk yang seperti ini biasanya kita belum lakukan laser fotokoagulasi, jadi kita cuma lakukan injeksi anti VEGF, ya, kita lakukan injeksi anti VEGF untuk menurunkan edema pada makula. Jadi kalau ada perdarahan begini kemudian melibatkan area makula, pasti dia terjadi pembengkakan pada area makulanya atau pusat penglihatannya, ya. Jadi karena area fovea tidak bisa kita lakukan laser atau area makula tidak boleh kita lakukan laser fotokoagulasi, maka treatmentnya adalah penyuntikan anti VEGF, ya, untuk menurunkan edema daripada retina. Nanti kalau dia sudah terjadi regresi dari pembuluh darahnya, perdarahannya ini biasanya kita lakukan laser fotokoagulasi di di bekas-bekas. Nanti kalau dia hilang itu kan kita bisa lihat itu pembuluh darahnya yang sudah tidak ada pembuluh darah isinya, jadi sudah ceritanya sudah iskemik di bagian situ. Jadi kita harus lakukan laser fotokoagulasi. Tapi nanti setelah perdarahannya ini regresi, ya, biasanya dilakukan laser fotokoagulasi. Ada juga yang tidak melakukan laser fotokoagulasi. Jadi dia hanya menyuntikkan anti VEGF saja sampai dia punya edema makula ini berkurang begitu. Ya, slide. Nah, biasanya setelah penanganan BRVO ini biasanya penglihatan pasien bisa kita kembalikan lagi, bisa kembali baik, ya. Tabe dok, izin memotong dok, Tabe. Ya. Tabe dok, izin mengingatkan dok, sisa 7 menit waktu tak dok, hanya sampai jam 10:10 dok. Banyak sekali nih mau kuajarkan, kok belum lagi yang satunya. Retina memang banyak sekali. Ya, biar sampai mana saja. Nanti cari muka lagi waktu, kapan kau. Nah, ini CRVO, nah ini tadi BRVO, ini CRVO sekarang, ya. Ini semua kuadran daripada retina terjadi perdarahan, ya, perdarahan flame shape, ya. Ini kalau sudah seperti ini biasanya iskemik, ya. CRVO tipe iskemik, ada juga CRVO tipe yang non iskemik, ya, tapi kalau yang ini tipe iskemik. Kalau 4 slide.
treatmentnya, regulasi faktor resikonya, kemudian rujuk dalam waktu 24 jam, kemudian follow up pada klinik mata jika terjadi neovaskularisasi glaukoma ya. Jadi CRVO itu bisa menyebabkan neovaskularisasi glaukoma ya, karena dia terjadi iskemik, maka iskemiknya itu akan bisa sampai ke depan ya. Dia akan menutup trabecular meshwork nanti neovaskularisasinya ini, sehingga menyebabkan yang namanya neovaskularisasi glaukoma ya. Kemudian ini biasanya treatmentnya kalau seperti ini biasanya kita laser pan-retinal photocoagulation, sama dengan retinopati diabetik pada PDR ya, itu kita lakukan pan-retinal photocoagulation. Jadi 360 derajat semua itu dia punya kuadran daripada retina itu. Kuadran daripada retina itu kita laser dengan meninggalkan area makula ya. Dengan meninggalkan area makula. Kemudian kita suntikan juga anti-VEGF. Anti-VEGF itu selain untuk menurunkan edema makula, dia juga bersifat pada saat terjadi perdarahan seperti ini, terjadi oklusi, ataukah misalnya pada pasien-pasien PDR, non-proliferatif diabetik retinopati atau PDR, itu anti-VEGF-nya itu berlebih-lebihan di dalam ya. Nah, untuk untuk mengurangi VEGF di dalam, kita suntikan anti-VEGF ini. Selain sebagai anti-VEGF untuk mengurangi VEGF yang menurunkan VEGF yang berlebihan yang berada di retina, ya, yang terbentuk di retina, itu kita anti-VEGF juga berfungsi untuk menurunkan edema makula. Oke, ini baru retinal detachment. Slide yang satunya lagi deh. Rekmatogen apakah? Retinal detachment. Retinopati diabetik. Berapa menit nih deh? Waktu kok habis nih. Tapi dok sampai jam 10:10 dok. Jam berapa Mika sekarang deh? Tapi dok jam 10:06. Iya. Lagi slide deh. Ibu mana mi dek? Saya dek lagi. Oh ini yang kedua di slide. Tapi dok kan yang pertamanya tadi dok sudah selesai dok. Terus yang kedua kapan? Tapi dok sementara saya konfirmasi dulu di dokter Fatima dok. Tapi belum Pika yang kedua? Bukannya dua, ada retinopati diabetik, ada yang rekmatogen retinal detachment, itu penyakit retina, dek. Tapi dok, ini yang saya dapat dok PPT tak retinal disease 1 sama 2 dok, terbagi 2 dok. Coba deh yang kedua ini apa? Coba dilihat kak, apa isinya? Tapi dok. Ini retinal ini cocok diabetik retinopati. Belum ada Pika, ini ada juga jadwalnya sendiri kah? Tapi dok masing-masing 1 jam dok tadi dok. Tapi oh jadi sendiri Ki retina yang pertama, terus nanti ada lagi jadwalnya retina kedua, begitu? Tapi dok dari jam 8 dok sampai jam 10 itu semua ini dua-duanya dok. Dok, karena tadi saya lihat 8.25. Bilang saya lihat jadwal tadi, kalau nggak salah saya lihat jam 8.25. Oh kuliah apa lagi Kak setelah ini? Tapi dok ada kuliah review praktikum anatomi dok 1 jam. Jam berapa? Tapi dok jam 10.15 sampai jam 11
sampai jam 11:05 dok. Ini sekarang jam berapa? Tapi dok jam 10:09. Yo, kasih tau maka kalau jam 10.15 kita berhenti. Saya ajar dulu ini. Slide Cipamuko. Slide dulu deh. Slide lagi. Nanti kok bisa baca ini nah. Slide. Ini patogenesisnya. Microvascular occlusion, microvascular leakage. Slide. Ini kalau di retinopati diabetik ini terjadi ini ya apa namanya perisit pembuluh darah ini akan hilang. Jadi itu apa namanya endotel pembuluh darah juga itu dia ada lapisan perisit yang melindungi. Jadi kalau misalnya orang hiperglikemi itu biasanya dia punya perisit dari pembuluh darah akan rusak sehingga menyebabkan terbentuknya kayak kantong-kantong darah seperti itu. Slide deh, kasih keluar semua deh. Ya, ini. Jadi terjadi kelemahan dari dinding kapiler pembuluh darah. Jadi terjadi kebocoran plasma, kemudian terbentuk mikroaneurisma. Dari kebocoran plasma ini menyebabkan retinal edem dan akan terbentuk namanya heart exudat. Kalau mikroaneurisma ini, kalau dia apa namanya biasa kita sebut dengan kayak kantong-kantong darah seperti itu ya. Nah, kalau dia bocor, dia akan menyebabkan intraretinal hemorrhage berbentuk blood dot, ya, blood atau dot, ya. Slide. Ya, seperti ini. Kemudian endotel sel, terjadi kerusakan pada endotel sel dan terjadi proliferasi, kemudian penebalan daripada membran basement kapiler, kemudian peningkatan viskositas pembuluh darah, deformasi dari red blood cell, kemudian peningkatan dari perlekatan trombosit platelets. Ya, jadi dari ketiga ini akan menyebabkan penurunan dari aliran perfusi kapiler pembuluh darah, kemudian terjadi hipoksia retina. Kalau terjadi hipoksia retina maka VEGF ini akan terbentuk berlebih-lebihan di dalam retina ya. Nah, dia akan menyebabkan terbentuknya neovaskularisasi dan jaringan fibrovaskular proliferasi. Kemudian bisa terjadi aphasia atau biasa kita sebut dengan intraretinal microabnormalities. Kemudian dari neovaskularisasi tadi ini bisa menyebabkan rubiosis iridis ya. Rubiosis iridis ini bisa mengakibatkan neovaskularisasi glaukoma kalau ada rubiosis iridis ya. Tadi saya bilang karena ada iskemik di belakang. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan namanya proliferatif retinopati atau PDR ya. Slide. Jadi kalau sudah ada neovaskularisasi berarti dia sudah masuk ke PDR. Slide. Ya, ini dia punya gambaran ya, gambarannya. Kalau di retinopati diabetik itu ada yang non proliferatif diabetik retinopati, dibagi 4 lagi. Ada yang mild NPDR, ada moderate NPDR, ada severe NPDR, ada very severe NPDR ya. Kalau mild dia punya intraretinal hemorrhage-nya itu baru 1 kuadran. Misalnya dia di bagian inferior saja atau superior saja ya, seperti itu. Kalau dia sudah masuk ke moderate itu biasanya sudah 2-3 kuadran, bisa di bagian misalnya ada superior, ada inferior, ada di nasal ya, seperti itu. Jadi dia bisa intraretinal hemorrhage-nya ini bisa terjadi di 2-3 kuadran ya. Kalau dia severe NPDR itu dia bisa terbentuk ini, ada venous bleeding ya. Ada IRMA tadi itu intraretinal microabnormalities ya, 1 IRMA ya, 1 kuadran. Kemudian venous bleeding itu dia punya vena retinal sentralnya itu kayak seperti tasbih sausage appearance. Jadi dia gambarannya seperti kayak sosis yang disusun-susun begitu gitu. Jadi terjadi venous bleeding ya, kemudian 4 kuadran intraretinal hemorrhage, kemudian ditambah
4 kuadran, 2 kuadran venous bleeding, IRMA 1. Jadi 421 ya. 4 kuadran intraretinal hemorrhage, 2 kuadran venous bleeding, 1 kuadran itu tadi intraretinal microabnormalities ya. Itu disebut dengan severe NPDR. Nah, severe NPDR ini sama dengan very severe NPDR ya. Jadi klasifikasinya ada 4 kalau NPDR. Terus kita masuk lagi ke PDR ya. Di PDR itu ada namanya early PDR ya. Early PDR misalnya dia sudah terbentuk neovaskularisasi, apakah itu jadi neovaskularisasinya ini disebut NVE atau neovaskularisasi elsewhere, jadi dia di mana-mana terbentuk, di superior ke inferior ke temporal ke nasal ke, ditambah 1 di terbentuk di neovaskularisasi of the disc atau di nervus optiknya. Jadi sudah terbentuk juga neovaskularisasi di nervus optiknya. Itu namanya early PDR ya. Nah, penanganannya ini kalau early PDR adalah dengan penyuntikan anti-VEGF kalau di anti-VEGF kalau di diabetic retinopathy itu hanya untuk kalau ada diabetic macular edema. Jadi dia punya gold standarnya itu adalah pan-retinal photocoagulation ya, di aser semuanya 360 derajat dengan meninggalkan area makula ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua lagi high risk ya, high risk PDR. Jadi dia sudah mengancam penglihatan karena sudah terjadi perdarahan vitreus. Kenapa terjadi perdarahan vitreus? Karena neovaskularisasinya pecah ya. Jadi kan dinding pembuluh darah dari neovaskularisasi ini sangat rapuh. Jadi dia bisa pecah. Ya, kalau terjadi pecah pembuluh darah NVI-nya pecah, maka akan terjadi namanya perdarahan vitreus. Nah, perdarahan vitreus ini itu akan menyebabkan terbentuknya jaringan proliferatif ya, kayak tadi saya bilang yang kita lihat tadi gambaran sebelumnya. Nah, ini nih high risk PDR. Nah, ini mengancam penglihatan. Biasanya kita penanganannya adalah penyuntikan anti-VEGF dan vitrektomi untuk memisahkan area traksi tadi, disebut dan tractional retinal detachment. Jadi kita harus lakukan vitrektomi untuk melepaskan jaringan fibrotik yang melekat di retina, dan untuk anti-VEGF ini fungsinya untuk menurunkan VEGF yang berlebihan di dalam retina dan untuk menghentikan perdarahannya. Ya, menghentikan perdarahan vitreus yang terjadi. Kemudian ada yang namanya lagi advance retinal detachment, itu kalau pasiennya sudah dengan penyakit-penyakit kronik yang lainnya seperti gagal ginjal, penyakit jantung, penyakit stroke ya, itu namanya advance PDR ya. Jangan lupa deh ya, advance PDR. Jadi bentuk daripada untuk pada pasien-pasien retinopati diabetik ini adalah bentuknya adalah tractional retinal detachment ya. Untuk early PDR tadi itu dia punya gold standar untuk terapinya adalah pan-retinal photocoagulation ya. Slide. Tapi dok, izin memotong dok. Ya, habis Dek. Tapi ya dok, sudah ada dokter di perkenalan selanjutnya dok. Oke Dek. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi kalau masih ada waktu di hari untuk uveitis ya. Oke Dek. Itu yang saya mau sampaikan. Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Oke Dek. Tapi dok izin. Ya, saya izin keluar Dek ya, makasih.